Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Senin 29 Juni 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Pemerintah Kabupaten Rotendao menyusun strategi baru perangi angka stunting di daerah ini. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Gebi Hurek Makeng. Angka stunting di Kabupaten Selatan NKRI Rotendao bergerak turun dari kisaran 44% tahun lalu menjadi 37,4% dengan kondisi stunting saat ini sebanyak 3.801. Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Badan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Rotendao, Frankie Haning, kepada RRI mengatakan angka stunting menurun, namun di sisi lain kondisi gizi buruk balita mengalami kenaikan. Menyikapi kondisi ini, selama 2 hari, pemerintah Kabupaten Rotendao menyusun langkah dan strategi baru mengatasi kondisi tersebut dalam satu gerakan bersama sektor terkait. Kondisi real di lapangan kita juga masih melihat kembali karena di satu sisi angka stunting itu menurun, tetapi satu sisi juga angka gizi buruk itu pun juga meningkat, dan itu pun juga nanti kita benahi data-data sehingga kita memastikan langkah-langkah intervensi dari pemerintah itu seperti apa, sehingga dalam perjalanan ada beberapa dinas yang berkaitan langsung dengan pencegahan stunting itu kami libatkan. Jadi itu sudah satu gerakan yang memang harus. Kepala Badan Penelitian Pengembangan Daerah Frankie Haning lebih jauh menjelaskan penambahan angka gizi buruk diperoleh melalui pos-pos pelayanan terpadu, di mana tingkat kepedulian orang tua balita mengunjungi posyandu mencapai 95% kepatuhan, serta belum tetap sasaran pemberian makanan tambahan karena makanan tambahan dapat dikonsumsi anak-anak serumah tidak saja pada anak kurang gizi, dan terbatasnya bantuan terhadap ibu hamil dalam pemberian energi kronik. Dijelaskan sektor terkait akan melakukan langkah-langkah pengelolaan gizi buruk terpadu PGBT, di mana balita gizi buruk dirawat terpadu di fasilitas kesehatan, pola rawat jalan, monitoring dan evaluasi secara terpadu, serta langkah lain yang dianggap efektif dalam menekan angka stunting dan balita gizi buruk di daerah ini. Dari Belanda Selatan NKRI, Gebi Hurek Makeng melaporkan. Dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, masyarakat diminta untuk berhemat dan membangun rasa solidaritas sosial terhadap masyarakat kurang mampu. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan Ariance Runa. Hal tersebut dikemukakan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus John L.P. Parera kepada RRI ketika dimintai tanggapannya terkait beban keluarga pada pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dalam suasana pandemi COVID-19 sekarang ini, masyarakat yang kurang mampu harus diperhatikan untuk mendapat bantuan melalui jaring sosial seperti BLT dan lain-lain, sehingga tidak mengalami depresi. Pertama tentu bagi yang memang ada tabungan, mesti ada penghematan. Karena ini mendadak, ada yang sama sekali tidak ada apa-apa. Dia ini kan hanya bisa cari makan pagi, ya dia cari pendapatan pagi untuk makan malam, gitu toh. Nah orang-orang ini harus diperhatikan oleh pemerintah atau oleh orang yang lebih berkemampuan. Jadi mesti ada bangun solidaritas sosial. Sekarang ini misalnya ada jaring pengaman sosial dan sebagainya, ada BLT dan lain-lain. Dan kita pakai ini kesempatan, yaitu ketika orang susah, jangan ada kepedulian sosial terhadap orang-orang yang sama sekali terdampak ya dari aspek kemampuan ekonominya. Untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapat bantuan sosial dari pemerintah, menurut anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, John L.P. Parera, pemerintah terutama aparat desa dan kelurahan harus mempunyai data yang akurat sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Ini pelajaran bagi pemerintah, bagi kita semua menurut saya. Nah karena itu sebagai aparat pemerintah memang kita harus ada data yang akurat terhadap keadaan kita. Misalnya lurah atau desa, mesti ada data akurat. Siapa saja orang miskin benar. Ketika ada hal-hal seperti begini, manakala orang mau membantu, itu arahnya jelas. Yang menjadi persoalan, karena data tidak jelas, cukup jelas, ketika harus dibagi, maka kita pakai kacamata kuda. Yang kita lihat di situ, ya itu kita anggap perlahan ada orang miskin di tempat lain, ya, yang kita tidak pernah lihat, karena kita tidak ada data itu. Nah ini makanya ini data ini penting dan harus diupdate terus. Menjalani masa new normal atau tatanan hidup baru sekarang ini, masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 2020 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, narkoba adalah musuh negara terbesar, harus diberantas bersama-sama sampai ke akar-akarnya. Pence Sakarias menurunkan laporannya. Narkoba adalah musuh negara terbesar, harus diberantas bersama-sama sampai ke akar-akarnya. Semua elemen di wilayah Nusa Tenggara Timur diminta untuk menyatukan kekuatan, bergerak melawan penyalahgunaan narkoba demi mewujudkan masyarakat yang ada di wilayah Kupang sehat tanpa narkotika. Demikian disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Brigjen Polisi Teguh Imam Wahyudi pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2020 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung Jumat 26 Juni 2020 di Kupang. Lebih jauh, tegas Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi, ia sangat menyadari bahwa upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika atau P4GN tidak bisa dilakukan sendiri. BNN membutuhkan kerjasama dari berbagai elemen, baik itu instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan. Ya, terutama di dalam ikut mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika khususnya di wilayah Provinsi NTT. Makanya ini harus kita perangi bersama, karena narkoba ini yang jelas musuh negara, musuh rakyat Indonesia, dan musuh kita semua. Harus kita perangi dan kita berantas sampai ke akar-akarnya gitu. Ini perlu keterlibatan dan kepedulian dari seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, PLT di Rutbang NTT Alex Riwukahu menegaskan melalui komitmen dan sinergitas yang kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur telah melaunching branding informasi P4GN di berbagai gerai ATM, mobil banking, dan internet banking Bank NTT. Branding informasi P4GN ini bertujuan untuk edukasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Ini komitmen Bank NTT untuk mendukung pembangunan manusia supaya menjadi sehat. Seluruh gerai ATM, seluruh mobile banking, seluruh internet banking, di mana ada ATM Bank NTT, tapi mobile banking ada di mana-mana. Jadi berlakunya mulai hari ini. Jadi sebentar kita bubar dari sini, kita langsung cek. Bisa langsung di seluruh gerai ATM. Bantuan RRI peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2020 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk dukungan perang terhadap penyalahgunaan narkoba dihadiri para pimpinan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Timur, ditandai dengan penandatanganan MOU antara BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bank NTT. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilo Laiskodat memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ende yang telah membangun kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan sektor peternakan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Epu. Usaha peternakan sapi menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilo Laiskodat saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Ende pada Sabtu lalu dan menyempatkan diri untuk meninjau lokasi peternakan sapi di Kecamatan Nangpada mengatakan ke depan harus terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat dan demi membawa NTT keluar dari provinsi termiskin di Indonesia. Ia menjelaskan peternakan sapi tersebut bukan sekedar omongan, melainkan harus berupa contoh nyata, di mana pemerintah daerah Kabupaten Ende telah memberikan contoh dan harus terus ditingkatkan ke depannya. Gubernur Victor Laiskodat juga berjanji akan datang lagi ke lokasi tersebut untuk melihat secara langsung jumlah sapi tersebut, apakah ada penambahan sapi dari puluhan ekor saat ini menjadi ratusan ekor beberapa bulan ke depan ini. Mimpi besar kita untuk melakukan langkah-langkah agar NTT keluar dari kemiskinan itu antara lain dengan mempunyai kantong-kantong seperti ini banyak. Kita harus melakukan ini sehingga suplai terhadap protein hewani itu datang dari sumbang dari Nusa Tenggara Timur, khususnya dari Kabupaten Ende. Karena itu saya harapkan ini bukan kasih contoh sebentar, gubernur pergi itu sapi 25 ekor mati, nanti kalau kita datang lagi, jadi kita sama seremoni saja. Pekerjaan pemerintah hanya seremoni. Nah, itu tidak cocok dengan saya. Saya mau dia 25, nanti saya datang lagi 2 bulan lagi, sudah 100 atau 200, dan sudah jual berapa ekor, untung berapa banyak, nah targetnya sampai di sana.
Gubernur Victor Bongtiru Laiskudat menambahkan, peternakan sapi masih terus dikembangkan karena kebutuhan daging sapi secara nasional sangat tinggi. Untuk diketahui lokasi peternakan sapi di Kecamatan Nang Pendang, livestock industri tersebut merupakan usaha kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Inding dengan Institut Pertanian Bogor IPB serta pihak investor, di mana peternakan sapi tersebut baru diresmikan oleh Bupati Inding, Dr. Andus Haji Jafar Ahmad beberapa waktu lalu. RRI Heri Epung melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan dana dari APBD sebesar 20 miliar rupiah untuk program jaringan pengaman sosial. Febi Leolede menurunkan laporannya. Program jaringan pengaman sosial JPS akan segera disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Belu bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 namun belum menerima bantuan. Bupati Belu Willy Broduslai mengakui alokasi dana dari APBD untuk program JPS dan dampak ekonomi sebesar 25 miliar rupiah akan segera disalurkan secara bertahap kepada masyarakat sesuai dengan data yang telah masuk ke BP4D. Dikatakan untuk program JPS tahap 1, setiap orang menerima bantuan sebesar Rp1.800.000, tahap 2 Rp900.000 dan dalam waktu dekat akan segera disalurkan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena bantuan yang menjadi hak masyarakat akan diberikan pemerintah. JPS ya, yang masuk dalam jaring pengaman sosial itu akan dibayarkan, semua tetap dibayar. Jadi tidak usah khawatir, jadi yang dana desa tidak cukup, saya sudah menganggarkan pakai APBD Kabupaten untuk membantu dan datanya sudah masuk di BP4D di Bapeda, tapi masih tunggu dari desa yang lain karena ada keterlambatan sehingga semua data sudah masuk, kita akan membayarkan. Jadi hak yang diterima tetap sama. Tahap 1 itu Rp1.800.000, tahap kedua Rp900.000. Jadi tinggal waktu penyerahan yang terjadi mundur sedikit. Bupati Lai juga mengingatkan agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat jika memungkinkan. Bantuan tersebut dapat ditabung ketika ada kebutuhan mendesak dapat digunakan. Kalau bisa, dana itu ada sisa sedikit yang kita tabung kalau bisa. Kalau tidak cukup ya pakai semua. Kalau masih ada lebih sedikit tabung. Kiranya bantuan dari pemerintah, bantuan sosial dapat meringankan beban keluarga yang timbul akibat virus corona ini. Dapat sedikit meringankan beban keluarga. Jumlah penerima bantuan jaringan pengaman sosial JPS sebanyak 6.895 kepala keluarga yang tersebar di 69 desa dan 12 kelurahan se-Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Mendengar demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.